melanjutkan pokok bahasan kita. Ini tentang keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ketiga di Surabaya tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 1347 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 bulan 9 tahun 1928 Masehi. Jadi waktu itu di antara hasil keputusan yang disepakati oleh para ulama kita, masalah sembahyang Jumat sebagai pengganti sembahyang duhur bagi wanita. Kan ini kan marak sekarang. Gimana kalau misalnya ada babinian? Babinian ini umpat jua berjumat. Apakah masih dikenakan hukum wajib untuk berduhur? Karena yang diwajibkan untuk berjumat lakian. Nah, bagaimana kalau ada babinian yang umpat berjumat? Nah, itu sudah diputuskan. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana pendapat Muktamar tentang kaum wanita yang mengikuti sholat Jumat? Cukupkah sebagai pengganti zuhur bagi mereka? Atau mana yang lebih utama, sembahyang duhur berjamaah bersama wanita atau sholat Jumat? Itu pertanyaannya. Lalu Muktamar ketika itu memberi solusi jawaban. Nah, ini nanti kita bisa lihat di dalam pengambilan kitabnya, namanya Bughyatul Murtarsyidin. Jadi ada kitab Bughyatul Murtarsyidin, itu bab tentang sholat Jumat. Kemudian ada lagi Syarah Al-Muhazzab. Nah, kita ini sudah masak sudah, jadi tinggal kadang ngali-ngali mencari. Nah, ujar Sidin, guru kita nih, sholat Jumat bagi kaum wanita itu cukup sebagai pengganti sholat zuhur. Artinya, seandainya ada wanita yang umpat berjumat, kada usah lagi berduhur. Cuma Jumatnya wanita kada menjadi hitungan. Karena yang wajib hanya laki-laki. Jadi Jumatnya perempuan tidak diperhitungkan sebagai syarat sahnya Jumat. Tapi apabila berumpat berjumat, kada usah lagi berduhur. Bisa saja nanti sekali-kali yang turun. Tapi ini kan karena lakiannya banyak. Cuma ini paling tidak kalau seandainya kita melihat sesuatu, kok biniannya tak umpat juga di sini. Kenapa ini? Ada apa ini? Boleh aja. Dan bebinian ini kada usah lagi berduhur. Nah itu. Bagi kaum wanita ada pengecualian. Bagi kaum wanita yang tidak cantik, ujar Sidin. Tidak cantik seperti ini fitnah. Dan tidak banyak aksi. Dan tidak bersolek, maka sebaiknya ikut menghadiri sholat Jumat. Jadi yang dikhawatirkan fitnahnya. Kalau sudah aman-aman dari fitnah, ayo turun berjumat juga. Kalau hendak juga, babiniangnya. Cuma kalau, ya apalagi sekarang kan, karena tidak menjadi kebiasaan kita, ya kan usah. Tapi seandainya ada babiniang yang umpat berjumat, boleh. Dan tidak usah lagi melaksanakan sholat zuhur. Cuma sekali lagi, sholatnya babiniang tidak dianggap sebagai persyaratan sahnya sholat Jumat. Misalnya cuma lakinya 39, tambah 1 binian kan dihitung. Biar 10 biniannya, kada masuk. Tapi seandainya mereka umpat sembahyang, sah sembahyangnya. Nah itu hasil Muktamar yang di Surabaya. Nah pengambilannya, ya juzu liman talzamahul jum'ah ka'abdin wa musafirin wa imra'atin ayyusalliyal jum'ah badalan aniz zuhri. Termasuk kita, misalnya kita musafir. Orang musafir itu kan kada wajib berjumat. Tapi seandainya kita umpat berjumat, bolehlah, boleh. Kada usah berduhur. Cuma Jumat kita kada diperhitungkan di kampung orang itu. Misalnya di kampung itu cuma 39.
40 dengan kita, karena kita kada masuk, walaupun kita ahli Jumat. Karena kita bukan orang yang mustatim, orang musafir. Nah itu misalnya. Nah kemudian, bal hiya afdalu li'annaha fardu ahlal kamal, wala tajuzu i'adatuha zuhran. Bahkan orang yang ikut berjumat tidak perlu mengulangi lagi dengan zuhur. Ba'da haitsu kamulat syurutuha, karena sudah terpenuhi syaratnya. Nah, kemudian masalah yang kedua. Insya Allah malam ini kita ambil 5 aja, seperti malam sebelumnya. Harus sebanyak-banyak. Yang kedua ada pertanyaan. Bagaimana pendapat muktamar mengenai sebuah desa? Nah ini yang ramai di kampung kita. Penduduknya berkewajiban melakukan sholat Jumat, tetapi kurang dari 40 orang. Sementara kan yang Syafi'i 40. Nah masalahnya orangnya kurang dari 40. Atau lebih dari 40 orang, tetapi di antara yang 40 itu ada yang kada bisa Fatihah. Bisa aja pembaca, cuma kada pas Fatihahnya. Atau misalnya, apakah mereka masih wajib mendirikan sholat Jumat? Dan apabila mendirikan Jumat, apakah boleh bertaklid kepada Imam Abu Hanifah? Karena Bang Abu Hanifah ini biar berempat kawaja yang membolehkan mendirikan sholat Jumat yang kurang dari 40. Nah lalu waktu itu, nah ini keputusannya muktamar ini yang keempat di Semarang. Tahun 1929. Berarti belum merdeka lagi. Cocok tadi yang sampaikan ayahanda tadi. Mulai hari ini, nah kita ini alhamdulillah kawan mengingat-ingat lagi perjalanannya. Jadi tanggal 19 bulan 9 1929 Masehi. Nah di situ diputuskan bahwa apabila tidak dapat membaca Fatihah tadi, di antara 40 orang ini, nah tidak semuanya Fatihahnya pas. Tetapi mereka sudah pernah belajar, tapi memang seperti itu sudah ada usaha untuk belajar, tapi tetap seperti itu. Apa ujar jawabannya? Maka mereka wajib mendirikan sholat Jumat. Kenapa Pak? Asar pernah belajar. Nah ini untungnya pernah belajar. Masalah tahu kakak ada masalah. Pintar kakak ada. Yang penting pernah belajar. Nah ujar siding asal pernah belajar aja. Kenapa Pak? Dirikan Jumat situ. Tapi apabila jumlah mereka kurang dari 40 orang. Kalau tadi 40 orang. Tapi banyak yang Fatihahnya kada pas. Nah sekarang kurang dari 40 pulang. Maka mereka diperbolehkan bertaklid. Bertaklid itu mengambil pendapat orang yang membolehkan. Karena kalau Syafi'i kada boleh. Lalu cari yang membolehkan. Boleh namanya bertaklid. Kepada siapa? Imam Abu Hanifah. Dengan ketentuan. Ada ketentuannya lagi kalau bertaklid. Harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku bagi Imam Abu Hanifah. Jadi harus tahu. Kalau Jumatnya Hanifah seperti apa? Khutbahnya Imam Abu Hanifah seperti apa? Tetapi yang lebih utama adalah bertaklid kepada Imam Muzani. Nah Imam Muzani ini termasuk golongan madhab Syafi'i. Pengikut Syafi'i. Nah itu namanya Imam Muzani. Nah ini nanti kita lihat keterangannya di dalam kitab namanya Fatawatul Kubra tentang bab sholat Jumat. Dan di dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ini sarah daripada kitab Fathul Mu'in. Nah di situ dijelaskan wa huwa annal aminu in kasaru aw kasura ba'duhun fi ta'allumin lam tasihhal jum'ah wa illa sahhat fayalzimuha iqamatuha. Bahwa orang yang buta huruf Al-Quran jika mereka malas belajar, maka sholat Jumat mereka tidak sah. Kalau malas, artinya karena mau belajar. Namun jika dia bukan orang yang malas, dia belajar, tapi memang tidak bisa apa-apa lagi, maka sahlah Jumatnya. Jadi tergantung asal pernah aja. Makanya itu asal pernah. Sama kalau ada amalan. Kalau ada amalan, amalkan aja sekali barang. Asal pernah mengamalkan. Bagusnya rutin Pak. Karena di akhirat siapa yang pernah mengamalkan. Karena juga siapa yang beberapa kali kada. Asal ada amalan, amalkan.
Fala yunafi fi qawlihi qawlaini qadimaini fi adadin aidan ahaduhuma aqallahum arba'atun ila an qala thani qawlaini 12 wa hal yajuzu taqlid ahadi hadzainil qawlain al jawab na'am fa innahu qawlun lil imamin nasar ba'da ashabihi wa rajjahahu. Nah, ini dalam kitab I'anat Talibin. Maka pendapatnya tidak bertentangan dengan dua kaul kadim. Karena Syafi'i ada dua kaulnya. Ada jadid dan ada kadim. Yang pertama jumlah yang paling sedikit 4 orang. Sedangkan yang kedua adalah 12 orang. Bolehkah mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut? Jawabannya boleh. Karena merupakan pendapat imam yang telah dibela dan diunggulkan oleh para pengikutnya. Jadi nanti seandainya masalah bolehlah, mengatakan aja kalau Syafi'i memang tidak boleh. Tapi kalau muridnya Imam Syafi'i ada yang membolehkan. Atau kepada Imam Abu Hanifah. Nah, ini masalah Jumat yang kurang dari 40 orang. Atau 40 orang, tapi diantaranya ada orang yang fatihahnya kada fasih. Nah, masalahnya pernah belajar atau kada? Kalau sudah pernah belajar, ya sudah saja. Tapi kada pernah sama sekali belajar, maka dipermasalahkan. Nah, itu masalah yang kedua. Nah, kemudian ini hasil keputusan muktamar di Pekalongan. Jadi kita membaca-baca aja ampung orang di Pekalongan. Kapan ini? Tahun 1931 Masehi. Masalah masyakkah. Masyakkah itu bahasa kita yang kesukaran. Yang membolehkan mengadakan sholat Jumat di beberapa tempat. Bolehlah kita berjumat di beberapa tempat. Kenapa? Karena ada masalah. Ada kesukaran. Lalu pertanyaannya ini soalnya, apa arti masyakkah? Yang dipermasalahkan sulit itu seperti apa? Kapan kita boleh mendirikan Jumat itu? Yang dapat memperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat di beberapa tempat atau yang disebut dengan ta'addudul Jum'ah, berbilang-bilangnya Jumat. Yang dipermasalahkan Jumatnya lain masjid. Kalau masjidnya banyak bagus. Yang menjadi masalah kan Jumat ini nah. Kalau masjid tidak masalah. Dalam satu kota dan berapa jaraknya ujar sidin? Jaraknya nah. Yang dimaksud. Apakah yang diperhitungkan itu adalah jarak antara kedua masjid tadi, sholat Jumatnya, ataukah rumah orang yang hendak berjumat? Dua Jumat berparakan, dua masjid berparakan. Yang dihitung dari masjid ke masjidkah atau dari rumah orang yang hendak ke masjidkah? Itu pertanyaannya. Jadi masalah ini mulai berhari-hari, asal tahu aja jalannya, insya Allah kita kada pakai jangan-jangan karena sudah dibahas oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, lalu dijawab ujar siding. Ini hasil keputusan muktamar. Masyakkah yang namanya kesukaran berkumpul penduduk berkewajiban sholat Jumat di satu tempat itu karena jauh tempat tinggalnya. Berapa jauhnya? Di sini ada kalimat 1 mil syar'i. Kalau 1 mil syar'i itu bahari berjalan batis 24 menit. Parak aja itu. 24 menit. Kalau dihitung meter 1666,667 meter. Segitu aja. Seperti apa hitungannya itulah. Kalau orang bahari, apabila dia azan kita kadang mendengar, tapi bahari kada ada corong. Ini Anda sudah biar di mana yang ada dengar orang atau biar kuciak di atas kadang mendengar. Atau misalnya kita tulak ke sana, karena buliknya kada sampai lagi, maghrib sudah di sini. Nah, itu masyakkah. Tapi nanti ada penjelasan ini kapan kita dibolehkan ta'addudul Jum'ah. Di antaranya masjid yang ada tidak memenuhi lagi untuk berkumpul. Yang kedua ada permasalahan. Permasalahannya ini satu golongan ini yang kada mungkin kau dipertemukan. Yang kedua jaraknya yang jauh. Jaraknya yang jauh. Nah, itu nanti yang alasan masyakkah. Kemudian ini nanti dilihat di dalam kitab Hasiyatul Kurdi ala Minhajil Kawin
Atau di dalam kitab Bujairimi alal Iqna. Itu. Nah, kemudian ini keputusan yang ke-8, masalah bolehkah mendirikan Jumat di dalam penjara? Oh, di penjara pulang nih. Di penjara. Kebetulan kita di penjara atau saudara kita, bolehlah berjumat orang yang di penjara itu. Bagaimana hukum mendirikan Jumat di dalam penjara yang berada di luar batas kota? Sekarang ada seperti apa di Sukamiskin kah? Itu kan ada kampung di situ. Cuma banyak orangnya, tapi orang yang dihukum. Artinya lain penduduk di situ. Karena kalau bebas, kulik, bisa juga saya seumur hidup di situ. Nah, ini mendirikan Jumat di penjara yang berada di luar kota. Seperti ada contohkan sini, Sukamiskin. Kenapa dimakan Sukamiskin lah? Saya suka kaya, ada juga harapannya suka miskin. Penjara pulang di situ, pas aja itu antakannya itu. Adapun yang bersembahyang Jumat itu adalah para hukuman. Kalau orang kampungnya memang ada di situ, tidak masalah. Kita umpat orang kampung tidak ada masalah. Orang kampung sah. Tapi ini kan karena ada penduduk asli situ. Orang hukuman. Nah itu. Kemudian para hukuman ini ada yang berada di penjara ini. Ada yang datang dari berbagai tempat. Sahkah Jumatnya? Pertanyaannya itu. Sahkah Jumat orang yang di penjara? Atau diperhitungkan ke Jumatnya orang di penjara? Lain kalau orang kampung mendirikan Jumat. Lalu orang di penjara umpat berjumat di situ. Itu tidak masalah. Karena orang kampung yang kita lihat. Ini sesama di penjara. Nah, lalu jawabannya ini di dalam kitab namanya Mughnil Muhtaj Babul Jum'ah tentang Jumat. Walau lazama ahlul khiyami as-sakhra ay maudi'an minha abada walam yablughuhum nida min mahallil jum'ah fala jum'ata alaihim wala tasihhu minhum fil azhar li'annahum ala hayatil mustafirin. Jadi orang berjalan. Walaysa lahum aniyatul mustautin. Bahasa kita, seandainya penghuni, ini andai, kemah, orang berkemah, atau berdomisili di padang pasir, untuk selamanya. Dan mereka tidak mendengar suara azan, karena jauh dari kampung. Dan tempat berlangsungnya salat Jumat, maka mereka tidak wajib salat Jumat. Seandainya mereka salat Jumat, tidak sah juga. Karena mereka termasuk kalangan, nomaden kah? Yang selalu bergerak kemana karena diarahkan. Itu pulang, di mana pulang? Umpat pilosita. Karena menetap tempatnya berpindah-pindah. Dan mereka tidak memiliki bangunan permanen. Karena berkemah aja, sementara aja. Jadi bahasa kita tidak sah Jumatnya. Artinya orang yang dihukum selama hidup menurut Qaulul Azhar atau bagi orang yang dihukum terbatas menurut semua pendapat ulama Jumatnya tidak disahkan. Kalau sesama orang hukuman di penjara. Tapi kalau umpat dengan orang kampung di situ, coba Kang, umpat orang kampung buka orangnya kali juga ini. Karena kau juga di lapas ini. Di lapas aja bisa lapas, apalagi di situ. Artinya siapa tahu ini. Jadi masalahnya mendirikan Jumat di penjara untuk orang yang di penjara, itu tidak disahkan. Karena bukan kampungnya di situ. Dan itu tidak ada yang maksud yang itu hasil keputusan. Berapa sudah itu? Nah, sampai ke jam 9 ini. Nah, kemudian masalah mengulang bacaan alhamdulillah. Nah, ini sering diikhtilafkan. Kan biasanya kita khatib khutbah nih. Kan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sampai rukunya kan ceramahnya, habis ceramahnya sebelum duduk di antara dua khutbah biasanya diulang alhamdulillah wassalatu wassalam. Nah, apa hukumnya itu? Ada juga langsung barakallah. Yang mana yang bujur ini? Nah, lalu pertanyaannya begini. Bagaimana hukum khatib yang mengulangi bacaan alhamdulillah? Apakah sunnah atau makruh? Apakah sunnah atau makruh? Mau ulangi kembali setelah ceramah, karena mungkin ceramahnya kepanjangan. Lalu dikhawatirkan putus. Karena khutbah itu harus bahasa Arab. Makanya rukunnya bahasa Arab. Tidak boleh diganti. Kalau Anda yang lainnya silakan aja, ceramahnya nggak apa-apa. Tapi rukunnya harus bahasa Arab. Nah, masalahnya rukunnya bahasa Arab satu mat, tapi ceramahnya yang panjang.
apakah ceramah yang panjang ini memutuskan hukum tadi, lalu diulangi menjadi alhamdulillah wassalatu wassalam. Hanya baca ayat, hanya barakallah. Ayat juga langsung barakallah. Nah, apa hasil keputusan muktamar? Ini muktamar yang ke-11 di Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin nih. Tahun 1936. Hah? 36? Belum kemerdekaan lagi kita ini. Ada sudah nih. Kalau Arabnya itu tanggal 19 Rabiul Awal. Tahun 1355 Hijriah. Kalau Masehinya 1936. Bahwa jawabannya wa kadza la yadurru takriru ba'dil arkani kama yaqul ana aidan. Ada. Bahwa mengulang bacaan alhamdulillah itu dianggap sama dengan mengulang di antara rukun khutbah yang hukumnya tidak dilarang. Jadi boleh. Berhati-hati aja, ihtiyat asal kalimat kita itu. Supaya keluar dari pendapat yang mengatakan apabila lawas ceramahnya daripada khutbahnya bisa memutuskan. Nah, supaya hilang dari pendapat itu, maka kita ulangi lagi. Arabnya aja diambil. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa ya ibtaqwallah. Nah, itu baca ayat. Wa idza qura'al fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Wal 'as innal insana lafi khusr. Sampai akhir hanya barakallah. Nah, jadi ujar Sidin, demikian ini boleh mengulang-ulang sebagian rukunnya sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Jadi boleh aja. Kalau ada yang kada mau ulang, boleh juga. Cuma kalau Anda berhati-hati, diulangi. Karena ada yang menghilafkan apabila ceramahnya terlalu lama, nah itu bisa memutuskan antara rukun khutbah yang satu dengan yang dari. Karena yang ceramah itu masuk di pesan takwa aja. Karena rukunnya khutbah cuma 5. Pertama puji-pujian, yang kedua baca selawat, yang kedua pesan takwa, yang keempat baca apa tadi? Pesan takwa baca ayat, yang terakhir doa, sudah. Jadi pesan takwa itu masuk di ceramahnya. Jadi kalau kepanjangan ceramahnya dikhawatirkan kena putus. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana mendirikan Jumat yang lebih dari yang dibutuhkan. Artinya belum di sini di sana ada masih kosong, umpak juga di sana. Bagaimana pendapat muktamar tentang Jumat yang lebih dari satu dalam tempat yang tidak memerlukan Jumat lebih dari satu. Padahal tidak dapat diketahui mana yang terdahulu para berjumat sebenarnya atau yang mana yang bermazhab Syafi'i dan bagaimana hukum beberapa Jumat itu. Kan ini nanti ada istilah siapa yang terdahulu berjumat itu yang sah. Seperti apa kita mengetahuinya ini yang berdahulu? Nah, jawabannya fa in kana al muta'addidu zaidan 'alal haja wa tasihhu sabiqatan ila an tantahil haja thumma tabtulu zaidat wa man syakka annahu minal awwalin aw minal akhirin aw fi anna ta'adduda li hajatin aw la lazimathu i'adatul jum'ah. Bahasa kita, tidak sah beberapa Jumat tersebut dan wajib mengulangi sholat Jumat dalam tempat yang tidak boleh lebih dari Jumat yang diperlukan. Karena sama di sini kosong, di sana kosong, sama-sama. Lain tadi kalau memang ada permasalahan golongan lain, nah itu boleh aja. Atau ada permusuhan, atau jarak yang jauh, atau tempat karena mungkin kan. Adapun mendirikan Jumat yang lebih daripada yang diperlukan, itu hukumnya berdosa bagi orang yang mendirikan. Tapi Jumatnya sah, tapi berdosa karena masih kawa. Apabila sholat Jumat banyak, melebihi kebutuhan, maka sholat yang lebih dahululah yang sah. Nah ini masalahnya, maka ini kali juga mengetahuinya siapa yang sah. Di Manurung aja ini Jumat mestinya 3 dan ketiga-tiganya ditempati berjumat Langgar Seng sampai ke atas masih Manurung, yang ada masjidnya Mudalang, tapi yang mengisi kebanyakannya masjid orang Mudalang, jadi sama aja masjid itu rumah kita semua, rumah Allah. Jadi apabila sholat itu melebihi kebutuhan, maka sholat yang lebih dahulu lah yang sah sampai tuntas kebutuhan yang dimaksud. Dan sisanya apa? Yang 1-2 itu batal. Barang siapa yang ragu-ragu, misalnya ragu, apakah termasuk sholat yang pertama atau yang terakhir? Apakah Jumat yang banyak itu
karena adanya kebutuhan atau tidak, maka ia harus mengulang dengan sholat Jumat berikutnya atau zuhur sama sekali. Ragu kita, ulung kita dahulu, sidin kita dahulu. Nah, masalah yang ketiga, jika sulit dalam mendahulukan sholat atau mengadakan secara serentak, maka mereka para jamaah harus berkumpul sama-sama mengulangi sholatnya. Jika memang waktunya masih cukup. Jadi kehabisan waktu kita. Artinya nanti berduhur aja sama sekali. Tetap Jumat. Tapi duhur itu apa? Apabila Jumat sah, sunat zuhurnya. Tapi apabila tidak sah Jumatnya, wajib duhurnya. Tapi niat zuhur tetap wajib. Cuma pelaksanaannya boleh jadi sunnah, boleh jadi wajib. Apabila sah Jumat, sunnah zuhur. Apabila sah Jumatnya, sunnah zuhur. Apabila tidak sah Jumatnya, wajib zuhur. Jadi misalnya ada orang habis berjumat, langsung berduhur. Bolehlah, boleh aja. Boleh aja. Yang kada boleh itu berjumat kada, berduhur kada. Nah makam, di mana sembahyangnya ini? Kan ada gitu. Wakala Ibnu Hajar. Adalah Ibnu Hajar fil Fatawa, kitabnya namanya Fatawa, yajibu 'alal mukallidi lisyafi'i fil ijtima' lil jum'ah fi mahalli wahidin wa min buldan in amkanah. Wa mata khalafa dzalika sallu salatan fasidatan atimmu fasabak waruddas sabat. Ini dalam risalahnya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatta. Bagi mereka yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, mereka wajib berkumpul untuk melakukan sholat Jumat di satu tempat di negeri yang bersangkutan jika memang memungkinkan. Jika mereka melanggar ketentuan tersebut, mengadakan sholat Jumat lebih dari satu kali, maka mereka berarti telah melaksanakan sholat yang rusak. Dan mereka pun berdosa serta menjadi fasik. Dan kesaksiannya akan tertolak. Nah ini keras. Kalau Imam Syafi'i kan boleh. Nah, cuma tadi ada mazhab yang lain ada. Tadi lain. Nah inilah hal-hal yang insya Allah kita sampaikan. Ada 5 perkara. Pertama, mendirikan Jumat lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian mengulang-ulang bacaan Alhamdulillah di dalam khutbah. Nah, kemudian yang ketiga, mendirikan Jumat di dalam penjara. Nah, kemudian masyakkah yang diperbolehkan untuk mengadakan Jumat di beberapa tempat. Kemudian bagaimana mendirikan Jumat yang kurang dari 40 orang. Kemudian yang pertama tadi, bagaimana kalau ada wanita yang umpat berjumat. Ini kira kawajan di kopi kena, jamang aja. Nah sudah, kalau misalnya kada ingat lagi aku di kopi pulang, insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akhir ada lagi. Insya Allah di masjid kita ini di halaman depan, nah itu urunan. Artinya kalau ada rezeki kita berlebihan dan sanak kita, saudara kita, keluarga kita, itu dipersilahkan untuk bahasa kita menyumbang. Sumbangannya itu 1 red 200.000 mau uruki yang di hadapan kita ini. Dan itu sudah dirancang sekitar 200 red. Jadi harga per rednya 200.000. Tapi tidak harus mesti 200. Misalnya 50 aja ulun ba 4. Nah 200 seret juga. Ulun berapa aja kenapa Pak? Jangan takutang ulun handa juga tapi kada sampai seret. Berapakah? Nah ini alhamdulillah sudah ada masuk catatan. Kalau salah itu sudah ada 75 red. Nah jadi siapa tahu ada di antara kita yang terbuka hatinya. Di muka masjid kita ini insya Allah kita akan uruk. Nanti ada taman-tamannya apa insya Allah. Dan ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih untuk kita semua.